Jepang atau dalam bahasa kanji disebut Nihon Koko atau Nippon Koko dan juga bisa disebut negeri matahari terbit adalah sebuah negeri kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional dan juga negeri kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat samudra dan bersebelahan dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan juga Rusia. Apakah kalian tahu ada beberapa fakta tentang negara ini? Agar tidak penasaran, tetaplah stay di channel Isi Kepala. Fakta pertama, memiliki teknologi canggih. Negeri Jepang adalah salah satu negeri di Asia Timur yang memiliki teknologi super canggih di dunia. Bahkan, produk teknologi dari negeri Jepang sering kita gunakan sehari-hari. Tetapi, sebagian juga ada dari negeri lain. Salah satunya berasal dari negeri Cina. Tidak usah diragukan lagi, SDM di Jepang sangat berkualitas bagus di bidang pendidikan, teknologi, dan transportasinya. Ada beberapa alasan kenapa negara Jepang bisa membuat teknologi super canggih di dunia. Alasan yang pertama, karena pendidikan. Di Jepang, pendidikan sangat dihargai, bahkan sangat penting bagi warganya. Sekolah-sekolah di Jepang memiliki standar yang tinggi dengan fasilitas yang didukung sangat baik. Dan juga guru-guru di sana dipilih untuk sekolah-sekolah yang berkualitas agar siswanya diajarkan juga menjadi siswa yang terbaik. Bahkan yang saya tahu, siswa di Jepang dari masa kanak-kanak sampai dewasa, mereka diajarkan untuk selalu bekerja keras. Jadi, jangan heran kalau SDM di sana sangat berkualitas, karena dari kecil aja sudah diajarkan untuk bekerja keras dan selalu berusaha. Bahkan, menurut berita Wikipedia, pendidikan dasar di sekolah Jepang selama 6 tahun dan juga pendidikan menengah ke atas selama 15 tahun dengan biaya pendidikan ditanggung pemerintah, atau bisa digarisbawahi, pendidikan di sana dijamin oleh pemerintah langsung tanpa ada pungutan biaya. でできるようにするためなので、ありがとうとか言ってくれて嬉しい。になるとありますよね。それを子供の時から、すごいピカピカになると嬉しいし。Negara Jepang sadar bahwa pendidikan itu sangat penting untuk masyarakat. Makanya untuk pendidikan negara Jepang sangat mendukung. Itulah alasan yang pertama. Terus yang kedua adalah inovasi dan pekerja keras. Negara Jepang sangat menghargai inovasi-inovasi terbaru dari masyarakatnya. Bahkan negaranya sangat mendukung penelitian yang mau dilakukan masyarakat untuk inovasi teknologi terbaru. Dan juga masyarakat Jepang sangat pekerja keras karena mereka diajarkan dari kecil untuk selalu bekerja keras. 株式会社ホムがですね、開発しているのがこの超小型の自動車、4人乗りができる自動車の開発をしています。で、一つの特徴として、バッテリーの交換ができるという特徴を搭載しています。で、富士通さんと一緒にですね、この交換したカセット式のバッテリーの管理システム、ユーザーに対して情報を発信する、管理者が情報を管理する、あとは、劣化したバッテリーを最適の期間で取り替える、こういったシステムの開発を富士通さんと一緒に。 Dan juga tingkat stres di negara Jepang sangatlah tinggi karena tuntutan pekerjaan. Bahkan, menurut berita yang saya dapatkan dari Wikipedia, masyarakat Jepang sudah terbiasa untuk bekerja di luar jam kerja. Artinya jam kerjanya overdosis atau berlebihan. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia di tempat kerja karena kelelahan.
These are not dead bodies. This is not a crime scene. I thought it would be really interesting to just circle it. And end up sleeping in the street. So she followed these salarymen from when they left their jobs, oftentimes to the point of complete exhaustion and even death. Terus, alasan yang ketiga adalah investasi dan penelitian. Di negara Jepang, perusahaan-perusahaan besar di sana berani berinvestasi miliaran dolar untuk sebuah penelitian agar menciptakan teknologi terbaru. Padahal di setiap penelitian belum tentu berhasil. Tetapi mereka berani untuk berinvestasi yang cukup besar di bidang teknologi. If you want to ask the engineer who can fix this machine, but maybe she is not here in the factory because she is like in the remote area, then you just using the Microsoft HoloLens, like to wear here, and the engineer and also wear this HoloLens. Then you can have a very real-time meeting to the machine will be like a 3D CAD in front of you. Then you can do the meeting with each other and figure out the error in a very short time. Terus, alasan yang keempat adalah kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan swasta. Pemerintah di Jepang selalu memberi kemudahan untuk perusahaan-perusahaan swasta agar berinvestasi di negaranya. Bahkan, pemerintah di Jepang sampai membuat sebuah peraturan agar para investor-investor asing itu dipermudah untuk berinvestasi di negaranya. Itulah alasan kenapa negara Jepang memiliki teknologi tercanggih di dunia. Negaranya sendiri berperan penting untuk mendukung masyarakat untuk menciptakan teknologi terbaru. Dan juga perusahaan-perusahaan besar di sana berani berinvestasi miliaran dolar untuk sebuah penelitian. Menurut saya, apabila suatu negara memiliki kesadaran untuk berpikir panjang ke depannya, pasti negara itu akan ada perkembangan dan juga otomatis pola pikir masyarakatnya akan berubah. Fakta yang kedua adalah negara Jepang juga memiliki kebudayaan tradisional yang unik. Tetapi menurut data yang sekarang, negara Jepang lagi krisis akan penduduk karena masyarakatnya tidak mau menikah atau bisa digarisbawahi malas untuk membuat rumah tangga karena faktor ekonomi di negara Jepang untuk sebuah keluarga itu sangatlah tinggi. Apakah dari kalian tahu apa kebudayaan dari Jepang? Ya udah, daripada pusing kan mikirinnya, sini aku kasih tahu. Kebudayaan yang pertama adalah geisha atau seniman penghibur. Kebudayaan geisha dari Jepang adalah orang-orang yang memiliki keterampilan seni tradisional seperti menari, menyanyi, maupun upacara minum teh. Kesenian ini awalnya dimainkan oleh laki-laki. Karena menurunnya peran laki-laki di Jepang dalam kesenian, lalu digantikan oleh peran perempuan. Kesenian geisha sudah ada sejak abad ke-18 sampai abad ke-19. Dan kesenian ini sangat terkenal sampai saat ini. Any Westerner. It's a privilege for anybody who is able to go to a tea house party. This is why it's so closed and secret. The first geisha arose in the beginning of the 18th century,
And the very first geisha were men. They took the job of entertaining the people who had come along to the pleasure quarters. So they would entertain them with music and dancing and singing, and then the customers would go on and spend time with the courtesans and prostitutes. So it's very important that from the very, very start, geisha and prostitutes were completely separate. There's no connection. Mungkin kalau kalian berkunjung ke negara Jepang, pasti akan menemui kesenian ini. Tapi kesenian ini muncul di saat musim panas atau musim semi. Kebudayaan yang kedua adalah Matsuri atau festival. Kebudayaan Matsuri adalah sebuah festival kebudayaan di Jepang yang diselenggarakan pada saat summer atau pada saat musim panas. Sebenarnya, kebudayaan Matsuri adalah sebuah cara berdoa atau bersembahyang masyarakat Jepang. Sementara dilihat dari pengertian sekularisme, Matsuri berarti hari libur atau festival. Adapun maksud dan tujuan diadakannya Matsuri ini sebagai bentuk doa atas keberhasilan panen, suksesnya bisnis, dan lain sebagainya. Bahkan, Matsuri sendiri juga diselenggarakan sebagai bentuk perayaan tradisional yang berkaitan dengan peralihan musim atau mendoakan arwah. Long day, but a lot of fun. Just with these socks and sandals, your feet really hurt after jumping around. So don't start the jumping until maybe the festival starts. I started jumping around 2 o'clock. Taiko drums, flutes, and Haneto dancing. The colors and details are magnificent, all painted onto paper. I really can't say enough about how amazing the Nebuta Matsuri is, either as the music sinks into your soul for the rest of the year. Until the next time, when you go Nebuta crazy and celebrate another amazing Aomori summer in the city streets. Kebudayaan yang ketiga adalah Seido atau upacara minum teh. Mungkin upacara ini sudah tidak lazim bagi para kita pengunjung yang sering berjalan-jalan ke negara Jepang. Pasti akan disambut dengan upacara minum teh. Biasanya upacara ini diselenggarakan juga dengan teh-teh tradisional dari Jepang. Seido atau upacara minum teh yang terbilang tidak formal karena biasanya orang di Jepang akan mengundang temannya atau saudaranya untuk melakukan upacara ini. Bahkan bisa dilakukan sampai berjam-jam. お茶を立てて飲むだけのことなんです。たったそれだけのことなんだけど、清めて起こったかっていうのは茶道という形を取ったからなので、私たちがやめてしまったらこの古い喫茶法がなくなってしまうんですね。びっちり描くんじゃなくて、墨絵のように空白にないものを見るっていうことを、感覚を知ってもらいたい。こうやって締め切った中で、外界から遮断された中で自分の中にずっと入っていくって、瞑想みたいなものの世界をもっと楽しんでいっていただけたらいいかなって。深みっていうのかな。本当にね、自己探求なので楽しいです。で、哲学でもあるし。だから若い人たちにこういうことに誇りを持っていただいて、
形を覚えるだけではなくて、そこに載せていった昔の教えみたいなものを探求していっていただければいいかなと思います。Mungkin kalau di negeri kita nih upacara minum teh sama dengan pertama nongkrong di minta warung iPhone 14. atau di kafe yang saling Anak kedua bercerita minta sama Vespa. teman atau keluarga. Awalnya kebudayaan ini bermula oleh agama Buddha yang dibawa oleh orang Tiongkok pada abad ke-6. Kemudian upacara ini sering diterapkan oleh masyarakat Jepang hingga saat ini. Sebenarnya, budaya-budaya di Jepang masih banyak, tetapi di sini saya hanya menyebutkan beberapanya saja. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri. Di negara Jepang, selain terkenal akan teknologinya, budayanya juga terkenal dengan toilet canggihnya. Di Jepang, orang pergi ke toilet berjam-jam itu adalah hal yang biasa. Bahkan, toilet di Jepang memiliki berbagai fitur canggih yang mungkin belum pernah dirasakan oleh orang lain. Kalau saya sebenarnya ke toilet itu yang penting bisa berak, bisa ngerokok dengan damai, tenang deh. Gak usah terlalu canggih, nanti saya juga yang kebingungan. Kalau terlalu canggih kan bisa berak duluan di celana. Bahkan bisa dikatakan toilet di Jepang itu sangatlah bersih dan juga sangatlah canggih, karena kebiasaan orang Jepang suka akan kebersihan. Coba kalian lihat dari YouTube atau dari berita-berita tentang negara Jepang. Negaranya itu sangat indah, kebersihannya sangat dijaga, rasa damai banget itu dilihatnya. Bahkan tidak ada lah sampah-sampah di pinggir jalan atau sampah-sampah di selokan seperti di negara, ya begitulah. Nggak usah lah membandingkan negara orang dengan negara yang lain kan. Yang penting kita bisa menerapkan hal yang baik dari negara orang, kita terapkan di negara kita sendiri. Gimana? Kalian setuju? Adakah dari kalian yang ingin berwisata ke negara Jepang? Kalau ada, silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih.